Nek ada bunganya njut pripun? Sampeyan kumpulno. Satu warga pengajian ini bunganya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti kumpul berapa? Setelah itu dipakai untuk kegiatan. Boleh nggak riba itu dipakai bayar pajak? Apa hukumnya menggunakan dana riba untuk bangun masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya pripun, Pak? Harta haram yang didapatkan dari hasil jualan khamar, dari hasil jualan barang haram. Nun sewu, rokok niku haram mboten? Mboten. Haram napa mboten? Haram. Rokok haram. Baik. Kalau jenengan sepakat rokok itu haram, berarti termasuk harta haram adalah harta dari hasil jual rokok. Nah, terus pripun ini, Pak? Untuk harta jenis seperti ini, termasuk diantaranya adalah harta riba. Termasuk diantaranya harta riba. Maka cara tobatnya, pertama, jika dia waktu mengambil itu sudah tahu kalau ini haram. Aku ya wis ngerti nih, iki haram. Tapi yo piye meneh, kahanan. Kadang alasannya apa? Kahanan. Maksudnya kahanan itu apa? Iya, maksudnya apa keadaan itu? Dia beralasan kepepet. Dia beralasan dengan ini kan kepepet, ini terpaksa, padahal belum sampai pada tingkatan terpaksa. Buktinya apa? Sebenarnya dia masih bisa mencari yang halal, cuman rasa sabar. Engkau nek aku golek sing halal ya kapan Mas iso sugih. Nek gak kaya ngene, ini adalah jalan pintas menuju kaya. Tapi nek kaya ngene carane ya, sampean melakukan sesuatu yang dilarang agama, sehingga kalau ini Anda lakukan, berarti Anda mengambil harta haram dengan cara yang dilarang oleh syariat, walaupun saling ridho. Terus gimana selanjutnya? Apabila dia tidak tahu, betul-betul tidak tahu, maka boleh dimiliki. Misalnya ya, dia melakukan riba tapi nggak ngerti, maka harta itu halal. Karena nggak ngerti. Wah, aku kayak ngerti ya, nek koyo ngene iki rento. Saya baru tahu kalau seperti ini nggak boleh. Nah, kalau dia seperti itu keadaannya, maka dia tidak perlu mengeluarkan. Boleh dimiliki. Yang kedua, jika dia sudah tahu sebelumnya, tapi ndablek, ya, jane aku ya wis ngerti Mas. Tapi pripun nggih niki kahanan. Maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan. Tidak boleh bagi dia untuk menyimpannya. Nah, kalau mengeluarkan, dikeluarkan kemana? Dikeluarkan ke kegiatan sosial. Contohnya apa? Tinggo dandani dalan, konblok sing rusak, jalan-jalan yang rusak di semen, itu boleh pakai dana riba. Sehingga dana itu digunakan untuk fasilitas umum, selokan-selokan yang rusak. Baik, di sini Bapak Ibu semuanya punya rekening? Punya. Di rekeningnya ada bunga? Ada? Kalau BSI nggak ada. Kalau Bank Syariah yang Wadiah itu nggak ada ya. Baik, yang konven ada yang punya? Ada. Nek ada bunganya njut pripun? Sampeyan kumpulno. Satu warga pengajian ini ya, dengan aneka rupa dan warna. Ini bunganya dikumpulkan, sudah? Setelah dikumpulkan, nanti kumpul berapa? Setelah itu dipakai untuk kegiatan sosial. Aduh. Kegiatan sosial kok piknik gitu. Masya Allah. Okay. Gurunya sinten sing ngajari kayak gini kok? Gimana? Ya, mungkin yang Anda lakukan misalnya baksos ke daerah kristenisasi. Maka kita kembalikan mereka jadi muslim lagi dengan kita sediakan sembako atau apa, didandani dalane, iki dalan rusak nggih, dalane rusak dandani. Pakai dana-dana riba itu. Itu bisa kumpul ratusan juta. Kalau sampai ratusan juta bisa dipakai untuk kegiatan sosial membantu masyarakat yang menjadi korban karena mereka tertekan dengan kemiskinan.
korban agama yang lain. Andaikan itu bisa dilakukan, insya Allah warga pengajian Satyagraha bisa mendapatkan amal yang sifatnya lebih baik ya. Amal meniti kebaikan di tengah masyarakat. Nanti bisa juga ditambahi dengan wakaf. Wakafnya apa Pak? Bangun musola di daerah itu dan seterusnya. Baik. Intinya bahwasanya harta riba bisa dipakai dalam bentuk apa? Untuk fasilitas umum, sosial fasilitas umum, sosial fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai bersama. Gondandani dalan, untuk perbaikan toilet, untuk selokan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang ada pertanyaan. Boleh nggak riba itu dipakai bayar pajak? Misal, jenengan duwe rekening bank ribawi, bank konven ya. Nah, bunganya misalnya dapat 300.000. Nah, sampean bayar pajak STNK kendaraan 250.000. Mas, iki diwe disinggung bayari pajak nggak boleh. Kenapa? Karena pajak itu kewajiban pribadi, sehingga kita harus mengeluarkan uang secara pribadi. Tidak boleh menggunakan uang haram. Karena itu menggunakan uang haram, berarti jenengan menggunakan uang haram untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang terakhir, apa hukumnya menggunakan dana riba untuk bangun masjid? Berkaitan dengan hukum menggunakan dana riba untuk bangun masjid. Pendapat yang pertama, tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Bangun masjid nggak boleh. Sumbangan untuk pesantren nggak boleh. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Dan ini adalah pendapat Lajnah Daimah dan juga pendapat yang disampaikan oleh para ulama yang lain, seperti yang difatwakan oleh ulama Yaman, Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan yang lainnya. Sudah? Sehingga bagi mereka yang punya dana riba tidak boleh digunakan untuk operasional masjid, tidak boleh disalurkan untuk masjid. Sampai di sini paham? Baik, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan menggunakan dana riba untuk kegiatan keagamaan, meskipun untuk bangun masjid. Karena bunga itu bisa dimanfaatkan untuk semua kegiatan sosial. Dan sosial keagamaan lebih berhak untuk mendapatkan itu daripada sosial yang non keagamaan. Sosial yang non keagamaan contohnya apa? Dandani dalan, 17-an. Kemudian apalagi kegiatan-kegiatan di RT, PKK, itu non keagamaan. Yang keagamaan contohnya pengajian, kemudian masjid, pesantren. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Beliau mengatakan, menurut saya lebih baik mengambil bunga itu dari bank dan disalurkan untuk amal kebaikan atau kegiatan sosial seperti membangun masjid atau sekolah-sekolah di berbagai negara Islam yang membutuhkan, daripada uang itu dimakan pegawai bank, dan itu inti permasalahannya. Sehingga termasuk hadis, Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan orang lain dengan riba. Wallahu a'lam. Baik, intinya dalam hal ini ulama berbeda pendapat dan sebagian menyarankan sebaiknya diambil dipakai untuk kegiatan masjid. Cara menghitung bunga. Ya. Jadi begini ya. Dalam lalu lintas keuangan untuk tabungan yang kita punya di bank itu kan biasanya ada satu biaya administrasi, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada pajak bunga, yang keempat ada tabungan pokoknya. Baik, 4 itu yang utama ya. Baik. Nah, hak kita ini yang mana? Hak kita adalah yang pertama, senilai pokok yang kita punya, 1, dipotong kewajiban kita. Kewajiban kita apa saja di situ? Biaya admin. Sehingga Anda nilai pokoknya berapa, dipotong biaya admin. Itulah harta kita atau tabungan kita yang sebenarnya. Misal ya, kita punya tabungan senilai 300.000.
biaya admin tiap bulan 15.000 misal ya. Ada? Dan tabungan Anda bertahan selama kurang lebih 5 bulan. Berarti 15 ping 5 pinten? 75. Maka kalaupun dari 300.000 itu Anda dapat bunga. Anggaplah dan bunga totalnya 50.000. Dipotong pajak bunga senilai 10%. Jadi dipotong 5.000. 50.000 tinggal 45.000. Yang boleh kita ambil yang mana? 300.000 dikurangi biaya admin 75.000. Jadinya 325.000. 225.000. Sudah? Baik. Nah, sekarang yang bunga tadi, Pak. Bunga tadi itu nggak boleh diambil. Atau 45 ini bukan milik Anda. Nanti diambil untuk disalurkan ke orang lain. Terus yang 5.000 pajak bunga siapa yang nanggung? Pajak bunga itu diambil dari bunga, bukan diambil dari pokok. Saya ulang. Ngitung pajak bunga itu diambil dari apa? Bunga, bukan dari pokok. Maka kalau Anda dapat bunga 50.000, kalau diambil pajak bunga 5.000, ya beneran. Berarti negara sudah mengambil uang haram kita. Dan memang kita pengen uang haram itu kita salurkan ke negara. Andaikan negara itu ngambil pajak bunga 100%, dapat bunga 50.000, dijuguk 50.000 oleh negara, silahkan. Karena kita sudah tidak punya beban apapun lagi. Sebab apa tadi? Posisi pajak kita sudah diambil oleh negara. Kalau pajak sudah diambil oleh negara, berarti memang kewajiban kita sudah tertunaikan. Karena pajak itu, karena bunga itu dikembalikan ke fasum tadi. Dan fasum itu kembali kemana? Negara. Fasilitas umum itu kembali ke negara. Dipahami ini? Baik. Intinya, jenengan hitung pokoknya saja dikurangi biaya admin. Saya pernah punya rekening ya, isinya 100.000. Dah, buka rekening baru, isi 100.000. Tak biarin saja, kurang lebih setahun, begitu tak tarik, 0. Saldo Anda 0. Apakah Anda mau nangis? Karena udah habis ternyata. Duh, kok 0 ya? Dulu kan ada 100.000. Lah sampean 100.000 setahun ya digerogoti karena biaya admin habis. Nah, teman-teman saya yang ngerti, begitu dia masuk 100.000 langsung cepet-cepet ning ATM cukup, selamat. Nah, saya nggak kepikiran kayak gitu. Ya wis entek 100.000. Itu dulu ya. Masya Allah. Baik.